Halo, perkenalkan nama saya Andika Akbar Pratama dengan NPM 24170510556. Saya di sini akan menjelaskan materi evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU pada mata kuliah pengantar organisasi komputer. Tapi sebelumnya, apa itu organisasi komputer? Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Lalu, kita masuk pada pengertian evaluasi komputer. Menurut ChatGPT, pengertian evolusi komputer merujuk pada perkembangan komputer dari masa ke masa, mulai dari perangkat mekanis sederhana hingga komputer modern yang sangat canggih. Perkembangan ini terjadi melalui beberapa generasi yang ditandai oleh perubahan teknologi utama yang digunakan dalam pembangunan komputer. Lalu kita memiliki generasi komputer. Generasi pertama yaitu generasi pertama yaitu dari tahun 1940 hingga 1956. Generasi pertama ini dia menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Dia ukurannya sangat besar, panas yang berlebih, dan konsumsi daya yang tinggi. Contoh pertama adalah ENIFAC dan UNIVAC. Kita bisa melihat UNIVAC di sini sangat tidak efisien. Yang kedua, kita memiliki transistor dari tahun 1956 hingga 1963. Transistor ini dia menggantikan tabung vakum yang dulunya digunakan pada generasi pertama. Transistor ini dia lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih andal. Pada generasi kedua ini juga, bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai digunakan. Lalu dalam generasi ketiga, yaitu 1964 hingga 1971, kita sudah mulai, komputer mulai menggunakan integrated circuit. Integrated circuit adalah gabungan beberapa transistor dalam satu chip. Pada generasi ketiga ini, komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Pada generasi ketiga ini juga sistem operasi mulai diperkenalkan. Lalu di generasi keempat, yaitu 1971 hingga sekarang, kita mendapatkan mikroprosesor. Penggunaan mikroprosesor atau CPU dalam satu chip kita juga dapat memiliki komputer pribadi atau personal computer. Pada generasi kelima, dari sekarang hingga masa depan, generasi ini fokus kepada perkembangan AI, komputasi paralel, dan teknologi kuantum. Lalu, perkembangan mutakhir teknologi CPU. CPU adalah otak dari komputer yang bertugas memproses instruksi program. Perkembangan teknologi CPU sangat pesat dan mencakup beberapa aspek penting, yaitu miniaturasi, miniaturisasi dan efisiensi energi, peningkatan jumlah core, teknologi multithreading, integrasi GPU dan AI accelerator, arsitektur heterogen, dan komputasi kuantum dan neural processing unit atau NPU. Kesimpulannya adalah evolusi komputer menunjukkan bagaimana teknologi berubah dari mesin besar dan lambat menjadi perangkat kompat, cepat, dan cerdas. Teknologi CPU juga terus mengalami peningkatan signifikan dari sisi performa, efisiensi, dan integrasi AI.
Di masa depan, kita akan melihat kemajuan lebih lanjut dengan hadirnya komputasi kuantum, pemrosesan AI yang lebih canggih, dan penggabungan teknologi baru dalam sistem komputasi sehari-hari. Baiklah, itu saja yang dari saya. Terima kasih.